Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang beda ya. Jadi saya itu sering istilahnya itu disambatin lah bahasa Jawanya ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin ada orang yang mungkin berbagi pengalaman ya, bahwa portfolionya dia lagi nyangkut, terus tanya ke saya, Pak Sunar, ini bagaimana portfolio saya hancur, turun lebih dari 50% ya. Dan yang rata-rata yang open ke saya itu portfolionya dia memang desperate ya, karena kadang-kadang orang itu malu ya, apalagi kalau dia nyangkut lumayan dalam, jadi dia itu malu sharing ya. Tapi ada beberapa yang nggak malu, karena mereka mau ada solusi seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau portfolionya itu sudah nyangkut turun lebih dari 50%, atau bahkan ada yang 70% ya, itu kadang saya memang mau bantu juga gimana ini sudah hancur total gitu ya. Jadi kali ini saya akan bahas suatu metode yang mungkin bisa Anda coba, tapi ini juga beresiko ya untuk membangkitkan portfolio Anda kembali ya seperti itu ya. Jadi ini berdasarkan analisa saya yang mungkin saja salah ya nanti ke depannya ya. Tapi saya beranjak pada pengalaman sebelumnya. Apakah ini ada potensial untuk balik lagi istilahnya naiknya lebih dari 50% ya seperti itu ya. Nah, saya akan bahas dulu penurunannya ya seperti itu ya. Jadi tabel penurunan maksud saya ya. Jadi saya sharekan dulu eh, di sini ya. Misalnya di sini ada tabelnya ya. Mudah-mudahan angkanya lumayan besar ya. Saya perbesar aja. Eh, Sebentar. Jadi kalau Anda itu loss-nya masih 1% ya, masih kecil ya, itu Anda untuk mendapatkan kembali, itu Anda harus mendapatkan untung 1,01% tanpa menghitung biaya transaksi fee dan jualnya ya, seperti itu ya, fee beli dan jual. Nah, kalau misalnya Anda loss-nya 10%, untuk mendapatkan break even point ke capital Anda, itu berarti Anda minimal harus cuan atau profit 11,11%. Nah, masalah timbul kalau Anda membiarkan loss Anda sampai dengan 20% ke atas, karena eh, angka gain back-nya itu semakin tinggi ya seperti itu ya. Jadi semakin turun ke bawah. Jadi untuk mendapatkan gain back kembali ke atas break even point itu semakin tinggi seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari loss 20% kita harus mendapatkan 25% ya kenaikannya supaya break even point tanpa memperhitungkan biaya transaksi beli dan jual. Nah, kalau loss-nya 30%, wah kita harus balikkan 42,86% ya seperti itu. Ada yang sharing ke saya, dia rugi di satu saham ya. Saya nggak sebutkan sahamnya, nanti takutnya orang yang nonton ini dia tersinggung ya, saya sebutkan ya. Dia ruginya sudah lumayan besar ya, sampai 100 juta di satu saham. Satu saham itu dia loss-nya sekitar 50%. Jadi untuk membalikan kerugiannya, dia harus untung 100% ke depannya. Itu untuk break even point. Jangan bilang cuan atau profit ya. Untuk BEP aja dia harus naik 100% minimal ya. Itu tanpa perhitungan biaya transaksi fee dan jualnya. Nah, solusinya bagaimana Pak Sunar ya seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu dari tabel ini kita pelajarin ya. Oh, kalau ada saham yang misalnya loss-nya dia itu 50%. Berarti kita itu expect-nya untuk break even point gain-nya 100% seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita nyangkut di satu saham, kita lihat apakah potensinya ada untuk gain back. Nah, seperti itu ya. Maksud saya seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan untuk chart-nya ya, nanti saya contohkan untuk grafiknya ya. Jadi kalau ada suatu saham yang turun ya, seperti itu ya, seperti ini ya. Jadi dia dari titik A gini ya, atau titik modal Anda ya. Kemudian dia turun ya, turun gini ya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari A ke poin B ya, jadi misalnya sudah loss sekitar 50%. Jadi saya kasih merah aja ya, seperti itu ya. Nah, saat ini posisinya dia mungkin dia lagi di bawah ya, seperti itu ya. Di bawah gini ya. Nah, kalau kita ketemu saham seperti ini ya, apakah nanti cut loss Pak Sunar atau gimana? Ya kita lihat mundur ke belakang. Apakah sebelumnya, ya di belakang ya, histori sebelumnya, apakah dia dapat pattern seperti ini ya? Jadi kita cari saham-saham yang potensial membentuk pattern seperti huruf V atau huruf W ya, atau bahkan multiple V. Jadi seperti ini ya. Jadi kita lihat apakah dia ada pattern seperti ini. Jadi turun 50%, kemudian dia bisa balik lagi. Kalau dia patternnya seperti W gini, ini lebih bagus karena potensialnya, misalnya kalau Anda misalnya nyangkut di sini, ya kan, ada potensial berdasarkan
sebelumnya ada huruf B gini, berarti ada potensial untuk balik lagi ke sini ya, seperti itu ya. Atau kalau multiple seperti ini, ya kan, kecenderungannya ini berarti kurang lebih level support kuatnya seperti itu ya. Jadi terpaksa kita susun ulang portfolio, makin resiko. Kita pilih saham-saham yang benar-benar di bottomnya ya, bottom fishing, tapi ini benar-benar di bottomnya. Tapi kita lihat sejarahnya sebelumnya, apakah dia pernah bangkit naik tinggi dari setelah jatuh dalam ya, seperti itu ya. Jadi kita lihat, cari saham-saham yang sebelumnya turun dalam, tapi dia itu sekarang sudah nggak membentuk lower low, atau kalau dia sudah naik tapi dia jaraknya terhadap low-nya itu nggak terlalu jauh ya. Ya itu ada kesempatan untuk buy itu dengan harapan dia balik lagi ke sini ya, ke titik awalnya. Jadi dengan harapan dia balik lagi ke titik C ya, paling nggak cuan ya, balik break even point ya, seperti itu ya. Jadi di B broke ya, seperti itu ya. Istilahnya broke itu kayak ya istilahnya bangkrut lah ya, terus C cuan gitu ya. Sebenarnya kata cuan itu dari istilahnya kan pakai kalau dari Chinese-nya ya, cuan itu set high ya. Ya kalau orang-orang bilang bahasa Indonesia-nya kan cuan ya, CUAN ya. Jadi kita cari yang potensial seperti ini. Jadi bentuk seperti V atau W lebih bagus ya, karena sebelumnya dia berhasil bangkit ya, seperti itu ya. Atau multiple V seperti ini ya. Nah, kita lihat yang lagi di bottom ya, istilahnya bottom fishing tapi benar-benar resiko. Tapi harus diingat, setelah Anda beli, Anda juga harus pasang stop loss. Jangan sampai kesalahan Anda sebelumnya Anda ulang kembali. Jadi Anda nggak pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, seperti itu ya. Itu makin parah nanti ya, seperti itu ya. Jadi terpaksa kita harus masukkan ke saham-saham yang beresiko. Kalau kebetulan Anda punya saham ini ya, kita lihat kalau dia nggak lower low ya berarti mungkin terpaksa Anda hold ya, seperti itu ya. Karena kalau Anda jual ya mungkin Anda ketinggalan potensialnya untuk balik lagi ke atas ya, seperti itu ya. Memang susah ya kalau sudah nyangkut di saham, memang kalau dia turun lagi ya saya sarankan untuk cut loss. Tapi kalau dia naik lagi, misalnya sebelumnya pernah membentuk huruf V atau W, nah itu kesempatan untuk potensial untuk buyback ya, seperti itu ya. Apakah ada Pak Sunar saham-saham seperti itu, saham seperti apa ya? Saya kasih contoh aja ya. Jadi yang kasih saya contoh ini ya, beberapa saham ya. Saya ada kumpulkan sekitar 8 saham ya. Memang dia masih ada potensial cuannya tinggi. Tapi bukan berarti pasti cuan terus nanti Anda borong sesuai dengan Pak Sunar bilang, karena saya itu nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya, seperti itu ya. Jadi tetap pasang stop loss-nya ya. Nanti saya juga bahas. Saya tampilkan dulu grafiknya ya. Sebentar ya. Jadi sebentar. Nah, untuk saham pertama yang saya kasih contoh yang ada potensial ya, misalnya Anda kalau nyangkut dan nyangkutnya lumayan dalam ya. Kita lihat dulu, nah ini untuk saham PNBS ya. Jadi PNBS ini sebelumnya ya kalau kita lihat ya, dia pernah turun dalam ini dari terakhir ya, konsolidasinya dia berusaha naik tapi gagal. Di sini kalau kita lihat dia dari angka 153-an dia turun sampai ke 50 ya, seperti itu ya. Nah, ini loss-nya sekitar 67,32% ya. Memang dia ada aksi korporasi right issue seperti itu kalau nggak salah ya. Sebelumnya saya nggak ingat kapan ya, kalau salah ada right issue juga untuk PNBS ya. Nah, kemudian dia dibangkitkan kembali di sini ya. Memang dia performance-nya jelek banget sebelumnya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya dia loss minus 67,32%. Jadi dia berhasil bangkit, paling tidak dia ke level ini ya. Ini kurang lebih levelnya sekitar 118 ya, seperti itu ya. Nah, sekarang potensialnya sekarang di sini. Harganya sekitar 63. Nah, laporan keuangannya sudah mulai membaik ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya saham yang lain yang nyangkut, yang kira-kira benar-benar hopeless, mungkin Anda bisa switch pilih ke PNBS ya. Dengan catatan Anda harus tetap pasang stop loss-nya. Stop loss-nya pakai di mana Pak Sunar? Ya kita lihat aja, ini low yang terakhir di mana. Jadi low terakhir kan di 55 ya. Kalau dari grafik mingguannya ya. Kalau kita ukur di sini, Anda entry sekarang entry-nya sekitar 6263 lah ya, entry price-nya ya. Anda ikut 63 lah. Berarti target price-nya sekitar 160-an, kemudian stop loss-nya di 55%. Jadi di sini Anda mempertaruhkan lagi resiko loss lagi minus 12,7% kalau dia gagal ya. Kemudian kemungkinan naiknya sekitar 150% ya, seperti itu ya.
Jadi memang ini caranya memang beresiko banget ya. Kalau Anda tidak terpaksa, saya nggak menyarankan untuk seperti ini. Ya kalau mau bottom fishing seperti ini ya boleh aja sih. Resikonya tetap sama ya, 12,7% minusnya. Sampai dengan di bawahnya 55 kalau cut loss ya. Tapi potensial kenaikannya masih cukup besar. Paling tidak lah, Anda dikasih sekitar angka 90-an atau 100-an di sini ya, seperti itu ya. Untuk PNBS ya. Paling tidak ini karena sebelumnya dia berhasil bangkit terpuruk kan di sini ya. Ini sampai sekitar level 62, 61 bahkan 58 ya, 57 di sini ya. Dia berhasil naik hanya sampai dengan 77-an ya seperti itu. Nah, apakah nanti bakalan balik lagi? Kita nggak akan pernah tahu pasti. Tapi berdasarkan sebelumnya, ini dia pernah bangkit ya seperti itu. Apalagi kalau laporan keuangannya dia masih bagus. Jadi Anda yang desperate ya, kita lihat aja dari tabelnya itu. Berarti ini potensialnya 150% ya. Kalau kita balik ke tabelnya di sana sebelumnya, ya sekitar 60% ya. Kalau Anda sebelumnya ada saham yang loss-nya 60%, mungkin Anda bisa konsultasi ke saya ya. Pak Sunar, ini gimana? Apakah masih bisa balik lagi bentuk huruf V atau enggak? Enggak seperti itu ya. Nah, mungkin kalau misalnya nggak bisa, ya Anda bisa pilih kalau di PNBS tadi, kalau misalnya berhasil ya dia Anda bisa balik 150% ya seperti itu ya untuk balik modal dari loss saham tersebut ya. Yang Anda cut loss saham lainnya misalnya ya. Anda bisa balik modal 150% ke atas seperti itu ya. Paling tidak seperti itu. Jadi itu salah satu strateginya terpaksa memang ya. Karena kita sudah loss dalam. Makanya kalau saya sering sebutkan ya di edukasi saya, jangan average down ya. Biasakan pasang take stop atau stop loss. Kalau lossnya sudah dalam memang terpaksa seperti ini ya. Jadi bottom fishing di saham-saham yang beresiko tinggi banget ya seperti itu ya. Kecenderungan saham-saham yang dekat dengan 50, tapi nggak selalu yang dekat 50. Nanti saya bahas ada yang beberapa yang bagus. Oke, berikutnya untuk BTPS ya. Jadi BTPS ini kalau kita lihat Pak Sunar, ini kan memang resiko downtrend banget di bawah ya seperti itu ya. Nah, kita lihat sebelumnya, apakah dia berhasil membentuk huruf V ya seperti itu atau W ya sebelumnya ya seperti itu. Jadi kita cari saham-saham yang dia sudah turun dalam, tapi dalam sejarah sebelumnya itu dia pernah bangkit bentuk huruf V seperti ini ya. Entah itu beberapa bulan ya, atau beberapa minggu atau beberapa hari ya. Atau kita cari yang huruf B, lebih banyak V-nya kan W ini kan V digabung dua ya atau VW gini ya. Itu lebih potensial karena sebelumnya dia sudah pernah bangkit berapa kali seperti itu ya. Ini memang terpaksa bukan berarti wah pasti mindset kita pasti ke sana belum tentu ya. Tetap pasang stop loss-nya. Karena ini memang desperate solution ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja berhasil. Nah kalau kita lihat BTPS ini dari COVID dia turun dalam ya, terus kemudian dia berhasil bangkit lagi ke level ini kan dia turunnya dari kalau kita lihat di sini dari 4.860 hanya di sini ya. Kemudian dia turun sampai dengan low-nya 1.750 dia berhasil naik kembali ke level 4470 seperti itu ya. Jadi ini masih ada potensial untuk naik lagi ya untuk BTPS ini. Jadi kalau Anda mau buy sebenarnya untuk BTPS ini kemungkinannya masih bisa karena sebelumnya di sini dia pernah turun dalam juga dan dia bangkit lagi paling tidak di level 4070 ya. Ini dari level low-nya di 2260 ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini ini ada huruf V gini ya. Sini juga huruf V ya. Kalau V digabung ya berarti huruf V. Nah, ini kan sekarang di sini. Nah, kalau ini berhasil lagi ya, maka dia akan membentuk V dan huruf V yang digabung ya seperti itu ya. Ya, apakah nanti bakalan terjadi? Ya, mudah-mudahan. Jadi kalau Anda misalnya beli, kalau kita hitung di sini dengan harga sekarang 2160 ya atau 2150 ya sekarang ya. Jadi saya turunkan dengan stop loss-nya 1860 yaitu low-nya di sini. Maka kalau kita lihat kalau misalnya gagal Anda loss lagi 13,5%. Tapi kalau Anda berhasil sampai ke puncaknya di sini itu Anda bisa dapat balik lagi 86% paling nggak ya dari modal masuk sekarang seperti itu ya. Jadi ini memang beresiko ya bottom fishing di bawah ya seperti itu ya. Tapi memang ini solusi desperate ya karena sebelumnya mungkin Anda sudah nyangkut di saham lainnya ya seperti itu ya. Jadi saya lihatkan ulang tabelnya ya. Ini kan 80%-an. Kalau 80% berarti sekitar 45%. Jadi kalau Anda ada saham yang nyangkut 45%, mungkin bisa Anda jual, Anda pindah ke saham ini ya dengan harapan nanti bisa balik lagi paling nggak break even point 80% ya seperti itu. Jadi Anda pindah ke saham lain. Tapi juga tidak menutup kemungkinan saham yang Anda punya sekarang yang nyangkut itu ada kemungkinan nanti bisa bangkit. Tapi kalau mau pastinya
Anda bisa tanya ke saya seperti itu ya. Saya bisa bantu kira-kira ada potensial atau enggaknya seperti itu ya. Tapi tetap pasang stop loss-nya. Jadi kalau misalnya dia kena stop loss ya Anda pindah ke saham lainnya, cari yang sebelumnya dia berhasil bangkit ya. Huruf V atau huruf W ya seperti itu ya. Jadi saya gambarkan di sini ya, dia V, kemudian dia V lagi ya. Jadi kan huruf V. Nah, kalau dia bangkit lagi di sini ya berarti huruf V dan W ya. Jadi kemungkinannya masih ada potensial untuk naik. Ya seperti itu ya. Tetap pasang stop loss-nya ya. Jadi nggak saya bilang pasti 100% naik, enggak ya seperti itu ya. Ini saham yang kedua yang saya kasih solusi. Kemudian yang ketiga, ini SMGR. Ini salah satu yang lumayan menarik karena industrinya sudah mulai bangkit ya. Analis report itu sudah mulai beberapa sudah mulai indikasinya untuk SMGR untuk buy ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kalau buy SMGR sekarang berdasarkan grafik weekly-nya, Anda bisa pasang stop loss-nya di sekitar level 6.500 ya. Jadi selama di atas 6.500 dia masih potensial untuk naik lagi. Nah, sekarang kan harganya sekitar 6.900 ya. Kalau targetnya ke maaf, targetnya ke 12.500, maka kemungkinan profitnya Anda kalau kita lihat di sini 80% ya seperti itu ya. Nah, apakah mungkin Pak Sunar untuk naik kembali sampai tinggi gitu ya untuk SMGR? Nah, kita lihat sebelumnya aja. Apakah ada huruf V yang dalam ya seperti itu ya? Ada di sini ya V ya. Ini tahun 2018 ya. Kemudian pas COVID dia juga membentuk huruf V seperti ini ya. Nah, di sini dia ada memang kenaikannya di sini ada huruf V juga ya. Dan juga hampir membentuk huruf V ya di sini di tengah-tengahnya ya. Tadi hampir membentuk huruf V di sini ya. Jadi ini kesempatan paling tidak ini masih ada peluang ke sini ya seperti itu ya. Berdasarkan kebangkitan sebelumnya. Tapi kalau kita lihat sebelumnya dia mampu bangkit dari area terpuruk di sini ini sebentar saya lihat kan ini level berapa ya ketutupannya. Ini sampai 7.600 dia bangkit kembali sampai 13.000. Kemudian di sini juga pada saat COVID ya dia 7.600, kemudian bahkan sampai 5.000. Sebentar, ini sampai 5.000-an ya. Ya. 5.775 ya seperti itu. Dia mampu bangkit kembali sampai dengan 12.675 ya seperti itu ya. Nah, sekarang memang masih belum terlalu tinggi. Potensialnya masih ada untuk SMGR dan ada perbaikan untuk kinerjanya juga ada. Jadi ini solusi salah satu yang lumayan bagus sahamnya, masih potensial seperti itu ya. Tapi tetap pasang stop loss ya. Stop loss-nya 5,8%, tapi potensial gain-nya masih 81%. Saya sendiri pribadi saya masih punya untuk SMGR ya, seperti itu ya. Saya masih hold untuk SMGR. Jadi Semen Indonesia ya. Dulu namanya Semen Gresik, kemudian merger diganti Semen Indonesia ya. Seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih saham yang ketiga. Yang keempat yang saya mau kasih ini juga fundamentalnya hampir hampir sama dan dia industrinya sama dengan SMGR ya, INTP ya. Jadi pilih yang mana Pak Sunar, SMGR atau INTP? Kalau secara PBV yang paling murah memang SMGR, tapi kalau secara dividen yield-nya itu INTP lebih tinggi ya. Dan dia lumayan rajin juga bagi dividennya. Dan di sini dia kalau kita lihat apakah masih menarik Pak Sunar? INTP ini kan lesunya huruf V-nya nggak ada ini, ya. Nggak ada seperti SMGR gitu sebelumnya. Tapi kalau kita lihat mundur ke sini dia ada, tapi di atas ya, V di sini ya. Dan di bawah gini dia juga sekitar di sini ya. Terus ini huruf V-nya di sini ya. Nah ini ada huruf E kecil ya. Nah di sini dia akan menguji huruf V ya. Jadi huruf V seperti ini ya. Double bottom seperti itu. Nah kalau ini dia berhasil breakout, maka kalau kita lihat dari sebelumnya di sini, dia akan menguji level yang di sini ya. Level yang di sini kurang lebih ini sekitar 16 ribuan ya high-nya ya. Nah disitulah kesempatan kita untuk mulai buy, tapi tetap pasang stop loss-nya ya. Gak ada yang menjamin dia bakalan ke sini, enggak. Kalau saya berani menjamin ya semuanya pada kaya raya seperti itu ya. Nggak perlu kerja, Anda pinjam uang aja di bank, ya kan, gadekan sertifikat rumah. Oh katanya Pak Sunar ini bisa sampai 40% loh gainnya. Ya mudah-mudahan, amin ya seperti itu. Tapi saya nggak bisa menjamin. Nggak ada yang bisa menjamin 100% ya seperti itu. Kalau saya bisa menjamin, pasti semua orang itu ngikutin saya semua pada kaya raya, enggak ya. Market nggak ada yang tahu. Yang penting pasang stop loss-nya ya. Ini resikonya sekitar 5% ya. Kalau kita pasang stop loss-nya di sekitar area 10.275 ya. Itu untuk INTP ya. Kemudian saham berikutnya yang keempat, maaf, tadi INTP nomor 4 ya. Yang kelima ini saham yang uptrend-nya saat ini masih bagus, S Hardware ya, ESIS ya. Ini grafik weekly-nya. Nah, kalau kita lihat sini untuk S Hardware ini
sebelumnya ada nggak Pak Sunar di sini ada huruf V yang Pak Sunar sebutkan atau W ya? Ini ada V, ya kan? Sini bentuk lagi V, jadi W ya dia ya. Sini ada lagi V ya, seperti reverse head and shoulder yang besar ya, seperti itu ya. HNS tapi reverse ya, tapi yang besar gini ya. Jadi dia potensial kenaikannya tinggi. Nah di sini posisi sekarang untuk S hardware ini ya, bentar saya hapus saja. Dia masih bangkit ya, ini dia masih berusaha bangkit. Kalau Anda buy sekarang berarti acuannya di sini ya. Stop loss-nya Anda bisa pakai level 600 ya. Nah, kalau kita lihat stop loss-nya memang agak jauh ya, fluktuasinya lumayan tinggi. Mungkin kalau seperti ini Anda bisa perpendek stop loss-nya di 655 ya seperti itu ya. Karena kalau harga sekarang dipasang di 600 terlalu jauh. Jadi Anda pasang stop loss-nya 9,66% ya minusnya ya. Tapi gain-nya sekitar 40% targetnya. Paling tidak di sini ya. Ini di level yang sebelumnya dia berhasil bangkit ya di sini ya. Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya dia berhasil recovery ya istilahnya ya. Di sini huruf V ya, turun dalam kemudian dia bangkit, turun dalam bangkit ya seperti itu ya. Ada sini turun dalam bangkit. Nah, ini kurang lebih kan levelnya di level ini ya, seperti itu ya. Jadi masih ada potensial untuk bangkit lagi ya. Seperti itu ya. Ini kan sekitar 40% ya. Kalau kita lihat dari tabel sebelumnya, kalau kenaikan 40% berarti untuk saham-saham yang loss-nya sekitar 30% ya mungkin Anda bisa lirik untuk S hardware ini ya. Jadi kalau ada saham yang minusnya sudah 30%, Anda tanya ke saya, Pak Sunar, ini kira-kira masih bisa bangkit bentuk huruf E atau enggak? Atau saya pindah ke S hardware ini ya, karena S hardware ini kan 42% paling enggak ya tadi ya. Kalau dari grafiknya tadi kan sekitar kenaikannya sekitar 41,38% ya, hampir 42% ya seperti itu. Bahkan dia masih bisa potensial ke 1.800 masih bisa. Ini hanya lebih di 1870-an ya seperti itu ya hardware ya. Karena sebelum COVID pun dia di masa kejayaannya sekitar 1.400 ke atas ya seperti itu ya. Jadi potensialnya untuk hardware ini masih besar ya. Kalau dibilang sekarang ketinggian enggak juga karena dulu 2017 ya ini dia harganya dia berangkat naik dia bisa sampai tinggi banget ya seperti itu kenaikannya. Tapi perlu saya ingatkan lagi ya, past performance ya itu belum tentu garansi future performance. Jadi kalau sebelumnya dia berhasil bangkit, belum tentu kali ini berhasil bangkit. Tapi berdasarkan sejarah sebelumnya ya, huruf V dia berhasil bangkit, semakin banyak huruf V dan dia sekarang sudah di level atasnya itu ada kemungkinan dia bangkit selama aturannya masih naik ya seperti itu ya. Ini S hardware yang masih menarik. Ini saham kelima. Kemudian berikutnya saham favorit saya adalah Arli, Astra Agrolestari. Memang kalau kita bicara Pak Sunar, CPO itu kan lesu banget Pak Sunar. Masa ini saham Ali CPO. Tapi yang menarik dari saham Ali atau CPO ini ya, kalau kita lihat ini banyak huruf V-nya ya. Sebelumnya waktu COVID dia V dalam, dia berhasil bangkit. Kemudian setelah 2021, ini masih pandemi juga ya, dia pernah turun lagi, dia pernah bangkit lagi ya. Berarti dia membentuk huruf V di sini ya. Nah di sini dia apakah lagi akan membentuk huruf V and then W lagi ya. Seperti itu ya. Kita lihat di sini, ini kalau kita buy sekarang, Anda pasang stop loss-nya, ini kita hitung stop loss-nya di 7.050, harga sekarang sekitar 7.725 ya. Jadi targetnya sekitar 13.200, jadi sekitar 70%-an. Ya seperti itu ya. Jadi memang sih ya kita itu berharap ya. Memang ada waktu saya adakan edukasi hari Sabtu ya, Sabtu lalu, nah the truth of stock step ya seperti itu ya. Kita jangan beli on hope ya, don't buy on hope ya. Jangan beli berharap nanti bakalan balik ke puncak ketinggiannya. Enggak ya. Sebenarnya sih memang gitu. Tapi ya karena kita itu sudah desperate, loss-nya sudah banyak, kita maunya untung tinggi ya, kita terpaksa beli saham-saham yang resiko seperti ini ya, harus sabar. Nah, kemungkinan naiknya kenapa? Karena dia fundamentalnya masih cukup kuat, apalagi dia dimiliki oleh grup Astra ya, seperti itu ya. Tetap saja Anda harus pasang stop loss. Kalau dia gagal ya lebih baik jual dulu. Tapi saya tidaknya di sini saya menunjukkan sebelumnya dia mampu bangkit ya. Tapi nggak langsung 1 bulan, nggak. Ini beberapa bulan. Paling tidak dia bisa 70% bangkitnya. Apalagi ini huruf W ya, 2 kali dia bangkit. Apakah dia bisa ketiga kalinya? Nggak ada yang tahu pasti ya. Tapi ini lumayan menarik. Kemudian berikutnya LSIP. Masih satu industri dengan Ali ya. Kalau misalnya Anda nggak suka Ali mungkin harganya terlalu besar ya. Nah, Anda bisa pakai LSIP. Kalau kita lihat di sini LSIP ini menarik loh, walaupun industrinya sepi ya, seperti Loyo ya. Nah, ini banyak huruf V loh ya. Ini huruf V, huruf V, huruf V ini bentuk V tambah W ya. Jadi VW gitu ya. Ini V besar, di sini juga ada V.
ini ada V seperti itu ya. Nah, di sini posisinya sekarang memang masih di bawahnya dari levelnya ini ya. Nah, ini kalau mau spekulasi buy sekarang boleh aja, tapi Anda tetap pasang stop loss-nya di sini ya, di low yang terakhir sini. Kalau dia turun lagi, jangan hold atau average down ya, seperti itu ya. Jadi memang terpaksa, ini kita pilih yang lesu-lesu dengan harapan nanti kalau sudah pulih dia naik. Jadi potensial gain-nya 48%, ini stop loss-nya kita pasang di low-nya di sini sekitar 960 ya. Jadi kalau turun banyak 960, jual dulu semuanya. Dari posisi harga terakhir, kalau kita masuk di harga 1045, cut loss-nya 960, jadi minusnya 8%, tapi potensial gain-nya 48% ya. Seperti itu ya. Nah, kenapa kita buy on hope ya? Memang ini buy on hope sih, terus terang aja, karena masih lesu di bawah. Mau bottom fishing juga boleh. Tapi kalau kita lihat, ini eh, potensialnya besar banget ya. Jadi ini cocok untuk Anda yang nyangkut-nyangkut 48% kenaikan ya. Jadi kalau kita lihat tabelnya Pak Sunar itu 48% kenaikan. Jadi saya kalau ada saham yang loss-nya sekitar 30 sampai 30%-an lah, ya 30 atau 31%-an, ya mungkin Anda bisa balik modal dengan dalam tanda petik ya, terpaksa invest ya di LSIP ya seperti itu ya. Ya dengan harapan kalau industrinya bangkit ya. Memang terus terang aja buy on hope ya, nggak bagus ya. Pilih saham yang potensial untuk naik atau uptrendnya masih bagus. Tapi ya terpaksa. Tapi berdasarkan tadi ya, kekuatan kenaikannya yang sebelumnya. Nah di LSIP ini menariknya dia banyak huruf V-nya ya. Bahkan kalau kita lihat 2013 waktu hancur banget dia masih bisa naik lagi ya seperti itu ya. Nah mudah-mudahan aja terselamatkan. Karena kalau kita bilang CPO ini industrinya lesu, sebenarnya masih tetap dipakai sepanjang masa ya. Karena turunannya itu bukan minyak goreng doang, untuk sabun, untuk industri lain-lainnya seperti itu ya. Bahkan saya pernah baca suatu artikel untuk tanaman eh, sawit ya, itu hampir semuanya bisa dimanfaatkan ya, seperti itu ya. Dari batangnya sampai buahnya dan lain-lain seperti itu, sampai kulitnya itu juga bisa diolah lagi seperti itu ya. Saya rasa sih masih ada peluang kenaikannya ya, seperti itu ya. Asalkan Anda jangan lupa pasang stop loss-nya. Itu LSIP ya. Itu saham yang ke-7. Nah, yang ke berikutnya saya kasih yang saham yang fundamentalnya memang jelek banget ya, ini friend ya. Parah banget ya. Sering rugi, nggak pernah untung setahu saya ya. Nah, ini kok masih bertahan juga saya nggak tahu kenapa. Memang ini resiko banget dekat 50 ya. Karena sebelumnya di komentar, Pak Sunar, bahas saham yang em, di 50 harganya, tapi dia potensial naik tinggi. Ya, ini salah satunya saya masukkan, tapi resikonya tinggi ya. Jadi kalau nyangkut lagi nggak bisa jual karena dia turun atau dilikuidasi nantinya ya, saya nggak tahu ya. Ya, dan selamat ini kan dia selamat dari 50 dia bisa bangkit ya seperti itu ya. Kalau kita lihat sini ini berapa kali dimainkan walaupun perusahaannya fundamentalnya kurang bagus ya. Bahkan seringkali kalau salah berikan obligasi, right issue gitu ya. Ini huruf V-nya banyak malah lebar-lebar ya di sini ya. Ini V, ini huruf V ya seperti itu nggak beraturan ya seperti itu ya. Nah, kalau di level yang dekat-dekat di sini Anda bisa pasang ini kan harga terakhir kan di harga 57 ya sekarang 56 ya 56 ya. Jadi Anda bisa pasang stop loss-nya di 54 ya. Ini low-nya terakhir di sini ya. Kemudian target price-nya Anda bisa pasang di 150 ya di sini ya. Karena berdasarkan dari huruf V sebelumnya di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa huruf V ya, banyak ya. Nah, seperti itu ya. Ini ini huruf V, dan ini huruf V gitu ya. Ini gabung lagi V berarti W ya. Nah, V W kemudian ada VW lagi tapi W-nya ini nggak sampai ke sini. Tapi paling nggak kalau dikasih ke sini ya 100 lebih ya masih lumayan profitnya. Ini bagi yang mau cari potensial untuk naik 160 lebih persen. Tentu saja Anda harus menanggung risikonya. Jadi istilahnya high risk, risikonya tinggi tapi dengan catatan potensial profitnya besar. Walaupun ini sahamnya jelek ya. Boleh dikatakan ini saham gorengan lah apa-apa ya seperti ya karena kita mungkin terpaksa ya. Mungkin ada kalau potensial 160%. Nah, itu berarti kalau Anda ada loss lebih dari ini ya, tadi lebih dari 60% ya, 60% ya. Jadi kalau ada saham-saham yang Anda loss lebih dari 60%, Anda bisa tanya ke saya, Pak Sunar, ini apakah nanti bisa bangkit kembali huruf V atau huruf W? Nanti Anda bisa tanya konsultasi ke saya ya, di grup ya, seperti itu ya. Nah, ini mungkin cocok kalau misalnya saya bilang, oh nggak potensial ya, mungkin Anda bisa banting setir ke
friend ini ya memang resiko ya, tapi karena ya terpaksa ya seperti itu ya. Mungkin yang saya kasih solusi ini bukan solusi terbaik, enggak ya seperti itu ya. Bahkan boleh dikatakan ya menyesatkan sih, menyesatkan ya seperti itu ya. Karena kecenderungan bottom fishing di bawah saham-saham yang resiko. Tapi yang saya sebutkan tadi nggak semuanya beresiko ya. Kecuali yang resikonya tinggi tadi friend ya. Kayak PNBS itu ya masih oke lah ya seperti itu ya. Nomor 1 tadi PNBS, nomor 2 BTPS Bank Syariah ya. Seperti itu. Kemudian nomor 3 tadi saya sebutkan SMGR, keempat INTP. Memang industrinya lesu banget ya, tapi dia sudah mulai bangkit. Ya, potensial kenaikannya masih lumayan besar. Kemudian ada saham bagus lagi S Hardware. Sebelumnya karena pandemi dia turun hancur banget ya. Sekarang masih bangkit ya. Walaupun masih konsolidasi ya. Naik kadang turun ya seperti itu. Tapi potensialnya masih bisa naik ke atas 1.800-an ya seperti itu untuk S Hardware. Nah, kita memang jangan istilahnya kaku. Oh Pak Sunar, saya pinjam uang sebanyak-banyaknya aja. Saya masukin ke S Hardware. Jangan ya. Nggak pasti ke 1.800, nggak pasti. Karena nggak ada yang pasti di saham. Tapi paling tidak Anda pasang stop loss-nya ya. Anda bisa beli bertahap. Kalau naik Anda tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kemudian yang keenam Ali ya, LSIP ya. Pilih salah satu aja karena Ali itu dan LSIP masih satu industri yang sama, sawit ya. Kalau saya sih lebih kecenderungan ke Astra Gold tadi. Tapi kalau misalnya terlalu besar nominalnya untuk money manajemennya, Anda bisa pakai ke LSIP ya. Nah, yang ke-8 ini untuk saham friend tadi ya yang resikonya tinggi ya. Ya memang potensialnya kenaikannya juga tinggi. Ya terpaksa sih karena Anda mungkin nyangkut di saham lainnya, Anda mau balikin modalnya, ya terpaksa seperti itu ya. Jadi yang saya sebutkan itu adalah solusi terpaksa ya. Kalau untuk saham-saham yang nyangkut, Anda tanya ke saya, Pak Sundar, apa mungkin nanti bisa seperti ini, V atau huruf V atau huruf VB gitu ya. Jadi bisa bangkit lagi ke atas ya, gitu ya. Karena berdasarkan sebelumnya dia ada huruf V atau huruf V dan kebetulan mungkin Anda masih di bawah sekarang ya. Jadi kalau dia belum lower low lagi, Anda pasang stop loss-nya aja, Anda tunggu atau Anda pilih saham yang lain yang tadi saya bahas itu ya, yang masih potensial untuk balik lagi ke atas. Memang do not buy on hope ya. Jangan buy karena berharap pasti naik karena sebelumnya seperti itu. Enggak ada yang pasti di pasar saham ya. Kalau pasti naik, saya pasti sudah borong juga ya seperti itu ya. Sudah pasti saya kaya raya. Saya pinjam uang di bank, saya ngadakan sertifikat ya. Kemudian pilih aja saham-saham yang tadi saya bahas itu. Kan nanti balik lagi Pak Sunar. Nggak ada yang pasti. Kalau sebelumnya dia bisa balik lagi recovery, belum tentu kali ini balik lagi. Tapi ini berdasarkan yang saya pilih ini memang banyak ya saham-saham yang mampu bangkit seperti itu. Tapi saya pilih yang lumayan potensialnya ada seperti itu ya. Nah, apakah berhasil atau tidaknya ya nggak ada yang tahu pasti. Saya hanya berusaha untuk membantu yang terbaik karena seringkali saya itu di-share banyak orang yang nyangkut dan nyangkutnya itu banyak ya. Malah justru kebanyakan yang share ke saya nyangkut ya di saham. Itu yang nilainya gede-gede, nyangkutnya 100 jutaan ya, paling enggak ya seperti itu ya. Ada yang pernah nyangkut sampai 1 miliar ya. Itu pernah akunnya saya bantu recovery pernah ya. Nah, saya jual terus kemudian saya investasikan di BBRI ya seperti itu ya. Sampai sekarang sudah lumayan profit dia ya, walaupun kecil banget ya karena dia sebelumnya loss-nya banyak ya seperti itu ya. Ya itu salah satu yang saya bantu sebelumnya karena dia nilainya gede, makanya saya pilih yang solid aja yang BBRI ya seperti itu ya. Nah kurang lebih seperti itu, makanya ya bagi yang belum terjebak untuk di saham itu loss-nya banyak sampai rugi lebih dari 50%, karena kalau Anda rugi dari 50%, saya coba sharekan kembali ya. Rugi Anda 50%, Anda harus dapatkan kenaikan 100%. Apakah mungkin ya seperti itu ya? Ada beberapa saham memang bisa balik lagi huruf V atau huruf B gitu. Nah, tapi nggak semuanya. Ada malah yang turun lagi sampai sekarang nggak bangkit-bangkit ya ada aja seperti itu ya. Nah kalau Anda ruginya sampai 70%, ada loh yang rugi lebih dari 70%. Bahkan rugi dari 90% ada ya. Ada satu orang yang share satu portfolio ruginya 90% ya. Sungguhan, saya nggak bohongin ya. Saya mau sharekan di sini nanti takut orangnya tersinggung ya. Seperti itu ya. Ya nggak enak lah ya. Seperti itu. Itu kan private matters ya. Saya nggak mau sharekan. Ya, seperti itu ya. Itu kalau mau balikin modalnya harus naikkan 900% ya. Wah gila banget, susah banget ya. Ya, nggak ada yang tahu pasti apa yang bisa naik 900% dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun lah kalau kita kasih waktu. Ya nggak ada yang tahu pasti ya seperti itu ya. Makanya jangan sampai lebih dari 10% loss-nya ya.
maksimum loss-nya 10% aja. Karena kalau lebih dari 10% itu incremental ya. Jadi loss 10% ya kan, itu Anda harus balikan modal naik 11,11%. Tapi kalau loss 20%, bukan berarti harus balikan 22,22%, enggak. Malah Anda harus balikan 25% supaya dia naik lagi, balik ke level semula, seperti itu ya. Jadi jangan memaksakan diri ya, seperti itu. Apalagi kalau di average down ya. Makanya di seminar atau edukasi yang Sabtu yang lalu ini ya, di The Truth of Stock Tip ya, itu saya sebutkan salah satu rules-nya ya. Kalau trading atau investasi di saham, jangan memakai uang dingin ya, seperti itu ya. Kan banyak yang kalau kita lihat dari influencer, kalau kita investasi di saham atau trading di saham, pakai uang dingin lah, seperti itu. Jangan pakai uang pinjaman, uang panas ya. Jadi uang dingin itu artinya uang yang tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari lah, seperti itu ya. Bukan uang pinjaman ya. Nah, masalahnya kalau kita invest atau trading di uang dingin, mindset kita itu nggak benar-benar care about that money. Kita nggak handle the money wisely gitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi memang dia baca dari influencer atau buku ya, let the money work for us. Jadi jangan kita itu bekerja untuk money, tapi uang itu bekerja untuk kita, Pak Sunar. Ya memang benar. Tapi kita jangan lupa, untuk uang itu bekerja untuk kita juga harus bekerja supaya uang itu bisa untuk bekerja untuk kita. Jadi jangan sampai kita itu berpikiran otomatis uang itu bekerja untuk kita. Salah pikiran seperti itu ya. Jadi memang benar kita jangan bekerja untuk uang aja, tapi gimana caranya supaya uang itu bekerja untuk kita. Ya seperti itu ya. Jadi kita itu harus bekerja supaya uang itu bisa bekerja untuk kita, supaya nantinya kita bisa pensiun dengan enak, nggak perlu kerja terus sampai tua. Ya, apalagi yang jadi karyawan atau buruh ya, malah menyinggung ya. Nggak enak loh kerja sama orang itu ya, disuruh-suruh terus dimarah-marahin ya seperti itu ya. Terus kadang-kadang sakit, beneran sakit, terus lagi kamu dibentak-bentak lagi, kamu sudah libur lagi sakit-sakit terus ya gitu kan, kayak enak ya seperti itu ya, kayak enak kerja sama orang. Masa kita mau kerja tua sampai orang sampai tua gitu ya. Jadi jangan beranggapan uang dingin. Anggapannya itulah modal modal untuk bisnis di saham. Jadi bukan uang dingin, tapi modal untuk bisnis di saham ya seperti itu ya. Yang mana bisnis itu harus Anda perhatikan, jangan ditinggal gitu saja. Kalau Anda mau ditinggal gitu saja ya Anda beli reksadana saham aja, supaya ada yang handle sendiri yang untuk manage-nya. Nah, seperti itu ya. Tapi tentu saja Anda harus bayar komisinya ya. Ada biaya manajemennya seperti itu ya. Biasanya 1% sampai 2,5% atau 3%-an per tahun ya seperti itu ya. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi saya rasa sih cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ya seperti itu ya. Tapi saya singgung sekali lagi ya, bukan saya menyesatkan orang suruh beli saham yang downtrend ya, enggak ya. Ini terpaksa untuk yang portfolionya sudah hancur banget ya. Sahamnya kira-kira ada nggak yang bentuk seperti huruf V atau W gitu ya, Anda cari ya. Kalau misalnya yang nyangkut sekarang itu lagi di bottom ya, kebetulan di bawah, selama dia nggak lower low ya masih Anda hold terpaksa ya, tunggu dia balik ya seperti itu. Nah, kalau yang misalnya ragu-ragu, Anda bisa tanya ke saya loh. Ya nggak apa-apa, konsultasi free ya. Ya kalau Anda sakit sih konsultasi ke dokter yang bayar ya, kecuali kalau puskesmas BPJS. Tapi kalau ke saya konsultasi saham sih free. Tapi memang saya tuh sibuk banget ya. Banyak yang tanya ke saya, chatnya itu yang masuk ke saya itu setiap hari itu ratusan ya chatnya ya, Telegram ya. Karena saya pakai aplikasi Telegram aktifnya. Nah itu kadang-kadang kalau nggak dibalas atau lupa balas, bukan berarti nggak dianggap atau diabaikan Pak Sunar, enggak. Ya kadang-kadang mungkin saya lupa atau sibuk atau banyak urusan ya seperti itu ya. Jadi harap maklum, tapi saya tetap akan berusaha untuk membantu Anda seperti itu ya. Jadi komitmen saya itu inginnya Anda sukses ya seperti itu ya. Jadi menurut saya itu kalau ada influencer yang sukses dengan pamer harta kekayaan, malah saya pernah disinggung di komentar. Belajarlah dari orang yang sudah punya uang 100 miliar dolar ya. Tapi saya nggak tampilkan itu apa namanya komennya ya, karena saya nggak mau nampilkan komen yang negatif-negatif, yang nyindir-nyindir itu buat apa sih komennya ditampilkan, nggak usah. Bukan berarti saya nggak terima kritikan, nggak usah. Karena kalau nggak membangun ngapain ya saya hapus langsung ya gitu ya. Katanya belajar dari orang yang punya 100 miliar ya. Belum tentu ya. Coba Anda belajar dari LKH, Lo Keng Hong ya. Ya, Anda belajarnya mungkin dia pernah bilang gini, ya harta karun terbesar di pasar modal itu, sebentar,
Kata-katanya seperti ini. Dulu kan dia kerja di bank. Dia bilang dulu dia berpikir harta karun terbesar itu di bank. Ternyata harta karun terbesar itu di pasar modal. Kan investor di pasar modal itu enak, bisa ditinggal tidur, kita tenang ya. Nanti hasilnya luar biasa seperti itu ya. Kita untungnya seperti itu. Iya, kalau dia enak, dia sudah cukup dan berlebihan ya. Hidupnya sudah makmur ya sendiri ya. Jadi dia sih santai aja ya. Kalaupun Anda mau niru seperti Lokenhong ya bisa aja ya. Anda beli yang apa dia beli ya seperti itu. Cuma masalahnya Anda bisa tunggu nggak ya seperti itu. Sabar nggak menunggu ya seperti itu ya. Nah, Lokenhong kenapa dia berani invest banyak? Karena dia itu bisa makan malam atau makan siang bareng atau dia bahkan bisa telepon mayoritas pemegang sahamnya ya seperti itu ya. Jadi kalau ada apa-apa dia bisa langsung call. Hei, ini gimana ini isu yang ini? Apakah benar atau enggaknya gitu. Terus dia bisa minta juga laporan keuangannya atau penjualan sampai terkini. Kira-kira perusahaanmu bagaimana? Dia bisa telepon minta gitu, pasti dikasih karena dia punya hubungan yang bagus ya seperti itu. Nah kalau kita itu mau niru-niru Lokehong tapi nggak kenal, nggak bisa makan siang bareng atau makan pagi bareng dengan mayoritas pemegang sahamnya ya dalam tanda petik bandarnya, ya kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Ya kita hanya secara fundamental aja, oh analisa, oh PBV-nya murah, PI-nya murah, tapi kedepannya bagaimana kita nggak pernah tahu. Ya seperti itu ya. Mungkin terlalu panjang lebar, saya cukupin ya. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Yang barusan kenal jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.